Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas 2, Prodi Aquakultur Universitas Tidar. Kami akan menjelaskan mengenai sifat kimia air laut. Kelompok kami terdiri dari saya, Dwi Puspaulandari dengan 3 digit NPM terakhir 043, Faizal Rizky 056, Imtina Najla 034, dan Indah Oktaviani 033. Laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Laut juga memiliki sifat dan karakteristik. Laut memiliki sifat kimia dan fisika. Berikut yang termasuk dalam sifat kimia laut yaitu oksigen terlarut, nutrien, salinitas, dan fosfat. Nomor 1, oksigen terlarut atau DO. Oksigen terlarut merupakan parameter mutu air yang penting bagi kehidupan biota perairan. Perubahan kadar oksigen yang drastis dapat menimbulkan kematian bagi biota perairan. Oksigen terlarut merupakan banyaknya oksigen yang terlarut dalam air. Kadar oksigen yang terlarut di perairan bervariasi, tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi, dan tekanan atmosfer. Kadar oksigen terlarut semakin kecil saat suhu dan ketinggian semakin besar, serta tekanan atmosfer semakin kecil. Sumber oksigen terlarut dapat berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer dan aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan air dan fotosintesis. Oksigen terlarut akan berkurang karena berkurangnya fotosintesis akibat terbatasnya cahaya matahari yang masuk ke perairan. Kadar terendah cahaya matahari pada kedalaman 500-100 meter di bawah laut. Di bawah zona tersebut, kadar oksigen akan kembali meningkat. Oleh karena itu, kedalaman memberikan pengaruh terhadap kadar oksigen. Oksigen di dekat permukaan melimpah karena adanya aktivitas fotosintesis oleh tanaman laut. Konsentrasi oksigen menurun seiring dengan menurunnya lapisan cahaya karena adanya respirasi organisme laut dan bakteri. Di sisi lain, tanaman menggunakan karbon dioksida untuk fotosintesis sehingga kadar karbon dioksida di permukaan relatif rendah. Fotosintesis tidak dapat terjadi di tempat gelap, sementara itu CO2 yang dihasilkan oleh hewan dan bakteri dihasilkan oleh kedalaman yang tidak ada cahaya. Kadar CO2 juga meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman, sebab adanya peningkatan tekanan dan penurunan suhu, menurut Garrison tahun 2006. Sifat kimia laut yang selanjutnya yaitu nutrien. Nutrien atau unsur hara merupakan zat-zat yang digunakan untuk keperluan organisme hidup dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup seperti proses metabolisme atau proses fisiologi organisme. Nutrien pada perairan dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Pada nutrien makro terdapat karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, natrium, dan klor. Pada nutrien mikro terdapat ferrum, kobalt, zinc, boron, silikat, mangan, dan kaprom. Nutrien adalah salah satu zat untuk pertumbuhan fitoplankton. Nutrien yang berperan penting dalam proses pertumbuhan dan metabolisme fitoplankton adalah nitrogen dan fosfor. Siklus-siklus pada nutrien. Yang pertama adalah siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan aliran kompleks nitrogen dari lingkungan ke organisme dan kembali lagi ke lingkungan. Yang kedua yaitu siklus fosfor. Siklus fosfor relatif sederhana, namun kurang sempurna dibandingkan siklus nitrogen. Yang ketiga yaitu siklus sulfur. Siklus sulfur di perairan merupakan sulfat, dimanfaatkan dalam bentuk pengurangan dan dimanfaatkan oleh asam amino
yang kemudian dikonversi menjadi protein. Dan yang terakhir yaitu siklus karbon. Siklus karbon diawali dengan berpindahnya karbon dari atmosfer karena adanya fotosintesis. Selanjutnya yaitu salinitas. Menurut Thurman tahun 1993, salinitas merupakan kadar garam yang terkandung di perairan. Salinitas dapat didefinisikan sebagai jumlah total material solid terlarut dalam 1 kg air saat seluruh karbon dikonversi menjadi oksida, seluruh bromin dan iodin digantikan oleh klorin, dan seluruh organik matter sudah teroksidasi. Salinitas air laut mengalami perbedaan karena pengaruh evaporasi dan presipitasi runoff dari sungai pendinginan maupun pencairan es. Salinitas di perairan bervariasi tergantung kedalaman. Garam di laut berasal dari dasar laut karena proses rembesan dari kulit bumi di dasar laut yang berbentuk gas. Bersama gas ini terlarut juga hasil kikisan kerak bumi dan air dalam perbandingan yang tetap, sehingga terbentuk garam di laut. Menurut Romy Mohtarto dan Juwana pada tahun 1999, zat-zat terlarut tersebut dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu konstituen utama, gas terlarut, unsur hara, dan unsur runut. Konstituen utama terdiri dari klorin, sodium sulfat, dan magnesium. Gas terlarut terdiri dari karbon dioksida, dinitrogen, dan oksigen. Unsur hara terdiri dari silikon, nitrogen, dan fosfat. Dan unsur runut yang terdiri dari yodium, besi, mangan, timbal, dan raksa. Salinitas laut dapat diukur dengan menggunakan salinometer, electrical conductivity, dan refraktor. Yang pertama, salinometer. Alat ini memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, bekerja dengan cara mengukur kepadatan air dari sampel yang diukur berdasarkan daya hantar listrik. Semakin tinggi salinitas sampel, maka daya hantar listriknya juga semakin besar. Yang kedua yaitu electrical conductivity. Merupakan ukuran dari jumlah garam yang terlarut dalam larutan nutrisi atau kepekatan pupuk dalam larutan hidroponik. Yang ketiga, refraktometer. Alat ini digunakan untuk mengukur salinitas dan cara penggunaannya pada tempat yang memiliki banyak cahaya, misalnya di luar ruangan yang langsung mendapat sinar matahari. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Salinitas air diketahui dari indeks bias cahaya sampel yang diukur. Fosfat. Fosfat adalah bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan dan merupakan unsur esensial bagi tumbuhan tingkat tinggi dan alga, sehingga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas perairan. Sumber fosfor di perairan dan sedimentasi adalah deposit fosfor, industri, limbah domestik, aktivitas pertanian, pertambangan batuan fosfat, dan penggundulan hutan. Ketika fosfat di badan air berada dalam jumlah berlebih, fosfat akan kembali terdeposisi ke dalam pori sedimen melalui proses sedimentasi, adsorpsi, dan presipitasi. Dengan demikian, sedimen di suatu perairan memiliki peranan penting terhadap proses eutrofikasi karena bertindak sebagai sumber dan penampung fosfat. Sedimen merupakan tempat penyimpanan utama fosfor dalam siklus yang terjadi di lautan, umumnya dalam bentuk partikulat yang berkaitan dengan oksida, besi, dan senyawa hidroksida. Senyawa fosfor yang terikat di sedimen dapat mengalami dekomposisi dengan bantuan bakteri maupun melalui proses abiotik yang menghasilkan senyawa fosfat terlarut yang dapat mengalami difusi kembali ke dalam kolam air. Berikut beberapa jurnal yang kami gunakan untuk menyelesaikan tugas sifat kimia air laut.
Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.